Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pelaksanaan penyajian untuk tugas besar estimasi pembiayaan pada tugas besar 2 estimasi pembiayaan kali ini. Kami akan mengambil judul yaitu rumah tinggal semi publik bertingkat di Giliamas, Papandayan, Semarang. Adapun dari kelompok kami terdiri dari pertama Alif Riyadi, kedua Agus Ahmad Santoso, ketiga Lutfi Arfa Reza, keempat Arifin Putra, kelima M Asad Firdaus, keenam Yanatul Ulya, ketujuh Amalia Rizia, ke-8 Sarul Ramadan, ke-9 Opik. Dalam pemaparan ini kami akan membagi beberapa tahap yang akan disampaikan oleh masing-masing perorangan individu dalam memberikan penjelasannya. Untuk pemaparan pertama akan dijelaskan oleh saudari Amalia Rizkia. Pada saudari Amalia Rizkia, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek yang kelompok 4 ambil. Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer setiap manusia, di samping kebutuhan pangan dan papan. Rumah merupakan salah satu bangunan yang dibuat untuk tempat tinggal dan menetap. Biasanya, rumah dibuat seindah juga senyaman mungkin bagi penghuni rumah tersebut. Secara umum, rumah dapat diartikan sebagai sebuah tempat di mana penghuninya akan mendapat perlindungan atau tempat bernaung dari segala kondisi alam yang berada di sekitarnya, seperti hujan, panas terik matahari, dan sebagainya. Namun, tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, rumah juga dijadikan sarana investasi. Rumah tinggal semi publik bertingkat ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Dengan mengusung konsep semi publik, bangunan rumah juga dapat digunakan untuk keperluan pekerjaan yang mengharuskan mendatangkan tamu atau klien tanpa mengganggu privasi dari penghuni rumah itu sendiri. Yang selanjutnya yang akan dijelaskan lagi oleh Pak Agus terkait denah-denahnya. Baik, terima kasih saudara Emilia. Terkait dengan pembangunan rumah semi publik, rumah tinggal semi publik yang bertingkat di Giliamas Papandayan Semarang ini yang kami buat ini merupakan suatu bangunan permanen di mana luas tanah adalah 300 meter persegi, luas bangunan 390 meter persegi dengan jumlah lantai sebanyak 2 lantai. Seperti dalam slide berikut ini, seperti yang ditampilkan ini merupakan bangunan posisi bangunan kita yang akan kita bangun yang kelihatannya lebih strategis, yang ada di tepi daripada jalan, sehingga memungkinkan untuk mobilisasi daripada peralatan. Lalu untuk bangunan lantai pertama itu dari pihak owner itu minta agar next untuk lantai pertama pihak owner itu minta agar pembangunan ruang itu terbagi atas beberapa bangunan yang beberapa ruang yang terbagi rata. Sementara di bagian tengahnya itu merupakan bangunan ruang terbuka yang digunakan untuk ruang keluarga. Sementara ruang anak-anak diharapkan ada di lantai 2. Lantai pertama ya, ini itu seperti yang kita lihat dalam slide ini, itu hanya terdiri dari ruang tidur utama, ruang tamu, kapot, ruang keluarga, ruang makan, ruang tempat tidur untuk asisten rumah tangga. Sementara di lantai kedua itu dari pihak owner itu menginginkan agar adanya void yang berada di lantai 2 bertepatan dengan naiknya anak tangga di lantai pertama. Itu merupakan ruang terbuka. Juga di situ ada ruang keluarga, ruang baca, ruang gudang, ada ruang tempat untuk ruang basah, ruang untuk tempat tidur. Juga adanya balkon. Adapun dalam pelaksanaan pekerjaan ini kita menggunakan beton bata merah, sementara untuk atap menggunakan atap gentong berglazur. Dari struktur bangunannya
kami menggunakan fondasi beton dan juga fondasi batu kali, tampaknya dari batu kali. Dengan yang nanti akan penjelasan masalah detailnya akan disampaikan oleh teman kami untuk slide selanjutnya. Dan itu selanjutnya ini merupakan tampak dari depan maupun tampak dari belakang, tampak samping. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bangun ini merupakan bangun yang permanen yang dapat diterima oleh pihak owner baik dari segi kenyamanan maupun kualitasnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Ya. Untuk slide selanjutnya arahnya berupa rencana anggaran biaya. Ini merupakan analisa biaya dan rencana untuk dari segi budgeting daripada proyek tersebut. Pada tabel yang ditampilkan pada slide ini kita bisa lihat mulai dari pekerjaan persiapan, tanah fondasi, beton, besi dan aluminium, pasangan dinding, basaran, langit-langit, kayu, rindu dan seterusnya yang merupakan termasuk pekerjaan sipil, arsitektural, kemudian ada vital. Bisa dilihat dari tabel berikut untuk biaya yang cukup besar merupakan daripada pekerjaan beton yang masuk dalam bentuk pekerjaan sipil. Next akan dilanjutkan oleh Mas Obi. Untuk rencana anggaran biaya dan uraian pekerjaan di lantai 2 yaitu meliputi pekerjaan tanah, pekerjaan beton, pekerjaan besi dan aluminium, pekerjaan pasangan dinding, pekerjaan plesteran, pekerjaan penutup lantai dan dinding, pekerjaan langit-langit, pekerjaan penutup atap, pekerjaan kayu, pekerjaan kunci dan kaca, pekerjaan pengecatan, pekerjaan sanitasi dalam gedung, dan pekerjaan elektrikal. Nah, bisa dilihat di sini untuk total keseluruhan dari lantai 1 dan lantai 2 yaitu untuk total biayanya 1.182.146.002 rupiah. Untuk profit jasa pemborong sekitar 7% dan PPN 10%. Untuk total jumlah akhirnya dan dibulatkan menjadi 1.384.000.000 rupiah. Baik, terima kasih Mas Opik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data proyek dari tugas besar 1, tugas besar 2 dari kelompok 4. Untuk data proyek itu sendiri, nama proyek rumah tinggal semi publik bertingkat di Mas Papan Dayang Semarang. Untuk developer dan konsultan dari Kampat Group, tipe bangunan rumah tinggal. Untuk luas area perumahan kurang lebih 300 meter persegi, luas tanah 300 meter persegi, sedangkan untuk luas bangunan kurang lebih 293 meter persegi. Untuk jumlah lantai ada 2 lantai. Peran selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Julia. Baik, yang selanjutnya adalah aspek keuangan proyek. Yang pertama yaitu dari kertas kerja, di mana asumsi-asumsinya adalah nama investasinya itu sendiri diambil dari nama proyek kami, yaitu pembangunan perumahan Gria Mas Papandayan, Semarang. Untuk kenaikan tarif per 2 tahunnya adalah 13%, inflasi per tahunnya sebesar 5%, tingkat bunga pinjamannya 8%, tenornya 25, penyusutannya 25, pajak per tahunnya sebesar 12%, untuk diskon faktor atau bunga depositonya sebesar 10%, dan proceed dari laba pajaknya itu sendiri 95%. Sedangkan untuk asumsi masa pelaksanaan konstruksinya yaitu 6 bulan, efektif pendapatan di tahun pertamanya yaitu 8 bulan,
efektif pinjaman di tahun pertamanya yaitu 8 bulan, kemudian luas lahannya 300 meter persegi. Nah, untuk harga sewa dari properti per tahunnya sendiri itu dari harga properti dikali dengan cap rate-nya sebesar 1,189 miliar dikali dengan 20%, yang didapatkan yaitu 237.900.000 per tahunnya, dengan biaya maintenance-nya sebesar 11.895.000 atau 1% per tahunnya. Untuk total investasi atau alat bangunannya itu sendiri, jenis investasinya ada dua, yaitu tanah dan bangunan. Tanah sebesar 300 meter persegi dengan harga satuannya 2.500.000 dengan total harga sebesar 750.000. Sedangkan untuk investasi bangunannya sebesar 293 meter kubik dengan harga satuan 1,5 juta dengan harga totalnya 439.500.000 rupiah. Jadi total investasinya adalah 1,189 miliar. Untuk minimal penambahan modal kerjanya yaitu sebesar 44,1% dengan total harganya 300.000 rupiah. Dari total investasi ini sendiri sudah dijelaskan di awal tadi, jadi mungkin saya tidak perlu mengulangi ya. Dan itu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Arifin Putra. Silakan Mas Arifin Putra. Di sini saya akan menjelaskan aspek keuangan proyek. Total per tahunnya itu ada di 249.900 dengan sewa tarif sekitar 19.825.000 per bulan. Sewa service charge-nya sekitar 1 juta per bulan. Next. Aspek keuangan proyek, biaya-biaya totalnya itu ada di 23.895.000. Biaya umum 12 juta per tahun, biaya pemeliharaan per tahunnya itu sekitar 11.895.000 per tahun. Ini akan dijelaskan oleh Mas Lutfi Arfa Reza. Terima kasih. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang pinjaman bank. Untuk PN sendiri sekitar 70% dan pinjamannya 832,65. Untuk bunga sendiri 8%, tenornya 20 dalam 1 juta. Untuk tenornya dapat 1 sampai 24. Dan juga itu sudah termasuk tahun ya, untuk tahun pertama sampai 24 tahun. Dan juga pinjaman banknya juga pokok, bunga, dan pokok plus bunganya. Untuk total pokoknya itu 766,4, sedangkan untuk total bunganya 889,5, dan untuk pokok plus bunganya totalnya sendiri 1.655,9. Sudah. Dah. Untuk proyeksi cash flow-nya, penerimaannya, untuk prosesnya, untuk totalnya saja sekitar 2.404,6. Untuk pengeluaran angsuran pokok totalnya 33,6. Untuk pengeluaran bunganya 577,30. Untuk total pengeluaran sendiri sekitar 1964,7.
sendiri totalnya sekitar 934,34. Untuk laba pajaknya sekitar 6.226,58. Untuk pajaknya sendiri totalnya 1.097,95. Untuk laba pajaknya sekitar 5.129. Untuk bunga pinjaman totalnya sekitar 5.840,32. Wisata pinjaman 6.953,99. Untuk pinjaman bunganya jadinya untuk present value-nya dengan pinjaman bunganya total 2.097,8. Untuk present value-nya tanpa pinjaman sekitar 2.614,2. Jadi untuk payback period tahun 6 dan 4, bulan 4 dan 7, untuk present value-nya tahun ke-10 dan ke-7 bulannya 8 dan 1. Untuk LTV-nya, untuk profitnya sekitar 4.640,82 dan juga tanpa pinjamannya dapat 5.764,49. Lalu NPV untuk present value-nya 907,58, untuk tanpa pinjamannya 1.424,52. Untuk profitability index-nya untuk offsetnya 4,91 dan untuk tanpa pinjamannya 5,58. Untuk profitability index present value-nya 1,76, untuk tanpa pinjamannya 2,20. Untuk IRR-nya sekitar untuk prosesnya 15,40% dan untuk tanpa pinjamannya sekitar 19,89%. Jadi untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Ya, saya di sini Syahrul Ramadan ingin melanjutkan presentasinya dengan membacakan kesimpulan, yaitu satu, metode payback periode. Secara BEP akuntansi didapatkan payback periodenya untuk pinjaman bank di tahun ke-6 bulan ke-4 tercapai, dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-4 bulan ke-7 tercapai. Yang kedua, metode diskon payback. Secara BEP keuangan didapatkan diskon payback untuk pinjaman bank di tahun ke-10 bulan ke-8 tercapai, dan tanpa pinjaman bank di tahun ke-7 bulan ke-1 tercapai. Yang ketiga, metode NPV atau Net Present Value. Nilai NPV untuk pinjaman bank adalah sebesar 900.578.297 rupiah. Berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Untuk nilai MPV modal sendiri yaitu sebesar 1.424.520.621, berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Next. Slide selanjutnya, Pak. Selanjutnya metode PI yaitu Profitability Index. Nilai PI untuk pinjaman bank adalah sebesar 1,76, berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Selanjutnya nilai PI untuk modal sendiri yaitu sebesar 2,2, berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Selanjutnya yang nomor 5, nilai IRR yaitu Internal Rate of Return. Nilai IRR untuk pinjaman bank yaitu sebesar 15,80%, berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, nilai IRR untuk modal sendiri yaitu sebesar 19,89%, berarti proyek ini dapat disimpulkan layak untuk dijalankan. Selanjutnya, yang keenam, cash flow
prosesnya itu sudah lancar, maka dalam proyek ini secara umum dapat dikatakan proyek ini layak untuk dijalankan. Sekianlah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.